Oke teman-teman semuanya, jadi kali ini kita lanjutkan materi kita yaitu sel elektrolisis ya. Nah, jadi di video sebelumnya kita udah bahas tentang sel volta, berarti kita bahas elektrolisis hari ini ya. Selanjutnya kita bahas reaksi yang terjadi di anoda dan katoda ya. Nah, berarti yang pertama itu kita bahas dulu reaksi di katoda ya teman-teman ya. Berarti yang A itu kita bahas dulu reaksi di katoda. Nah, untuk menentukan reaksi yang terjadi di katoda teman-teman, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Berarti yang perlu diperhatikan di sini, perhatikan yaitu yang pertama, jenis zat yang dielektrolisis. Jenis zat yang dielektrolisis. Kemudian yang kedua yang perlu kita perhatikan di katoda itu adalah kationnya. Kation ini berarti ion positifnya ya. Berarti yang kedua itu kation atau ion positif. Oke. Nah, kemudian aturan yang pertama, teman-teman, yang pertama, kalau seandainya nanti zat yang dielektrolisis itu berupa larutan yang mengandung ion logam aktif, berarti zat yang dielektrolisis berupa larutan yang mengandung ion logam aktif Nah, berarti di sini logam aktif itu teman-teman ada golongan 1A, 2A, dan juga ALMN ya teman-teman ya. Berarti golongan 1A, 2A, dan ALMN. Nah, jadi kalau seandainya nanti larutan kita mengandung salah satu dari logam aktif ini, berarti yang akan tereduksi di katoda itu adalah air ya teman-teman ya. Yang tereduksi di katoda adalah air atau H2O. Nah, sehingga nanti reaksi di katodanya menjadi 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2O- ditambah gas H2. Kayak gitu ya teman-teman ya. Berarti ini liquid, ini aqueous, ini gas. Oke. Jadi ini yang terjadi di katoda. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya nanti yang dielektrolisis itu berupa lelehan semua logam dan larutan yang mengandung ion bukan logam aktif ya. Berarti di sini nanti kalau dia berupa lelehan semua logam, berarti di sini lelehan logam aktif maupun tidak aktif ya teman-teman ya. Berarti lelehan semua logam dan larutan yang mengandung bukan logam aktif berarti selain 1A, 2A, dan ALMN itu ya teman-teman ya. Berarti nanti yang akan tereduksi di katoda, ion logam itu sendiri ya. Ion logam
itu sendiri. Oke, berarti nanti reaksi di katodanya itu ion logamnya ditambah elektronnya menghasilkan logam. Berarti di sini nanti berupa endapan logam hasilnya ya teman-teman ya. Oke, jadi ini reaksi di katoda kalau dia berupa lelehan semua logam dan larutan yang bukan logam aktif. Kayak gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga teman-teman, yang ketiga, kalau seandainya nanti ion positifnya itu berupa ion H+, ya. Berupa ion H+. Nah, berarti nanti yang akan tereduksi ion H+ itu sendiri, teman-teman. Berarti nanti yang tereduksi ion H+ itu sendiri. Oke, sehingga reaksi yang terjadi di katoda nantinya 2H+ ditambah 2 elektron menghasilkan H2 gas. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, itu reaksi yang terjadi di katoda. Nah, kemudian yang kedua itu kita bahas reaksi yang terjadi di anoda ya teman-teman ya. Berarti reaksi di anoda. Nah, untuk reaksi di anoda ini juga ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Nah, itu yang pertama, perhatikan jenis elektroda yang digunakan ya. Nah, tadi elektroda ada dua ya, ada elektroda inner dan tak inner. Nah, kemudian yang kedua yang kita perhatikan di anoda itu adalah anionnya, teman-teman. Anion ini berarti ion negatifnya. Oke, itu dia ya. Berarti kita lihat yang pertama, itu kalau seandainya nanti yang digunakan elektroda inner. Nah, berarti nanti elektroda yang digunakan antara C, PT, atau AU. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau seandainya nanti elektroda yang digunakan C, PT, atau AU, itu punya 3 aturan juga teman-teman. Berarti nanti yang pertama, berarti yang A, itu kalau seandainya ion negatifnya berupa sisa asam okso, teman-teman. Berupa sisa asam okso. Nah, asam okso itu apa? Berarti nanti ion negatifnya itu yang punya unsur O di dalamnya, teman-teman. Misalnya apa? Misalnya SO42-, ada O-nya ya. Kemudian NO3-, kemudian misalnya ClO4-, dan lain-lainnya teman-teman ya. Berarti kalau seandainya ada O di dalam ion negatifnya, berarti itu termasuk sisa asam okso, kayak gitu ya. Nah, jadi nanti kalau dia berupa sisa asam okso yang akan teroksidasi di anoda, itu adalah air atau H2O, kayak gitu ya. Sehingga reaksi yang terjadi di anoda nantinya 2H2O menghasilkan 4H+ ditambah O2 ditambah 4 elektron, kayak gitu ya. Jadi ini nanti reaksi yang terjadi di anoda kalau ion negatifnya berupa sisa asam okso, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian teman-teman, aturan yang keduanya, yang B-nya ya. Berarti nanti kalau seandainya
Ion negatifnya itu berupa ion halida, teman-teman. Berarti kalau ion negatifnya berupa ion halida, berarti siapa-siapa aja orangnya? Ada F-, Cl-, Br-, dan juga I-. Berarti nanti kalau seandainya ion negatif kita itu antara yang 4 ini, teman-teman, berarti yang akan teroksidasi ion itu sendiri. Yang akan teroksidasi ion itu sendiri ya. Oke, berarti nanti reaksi yang terjadi di anodanya 2X- menghasilkan X2 ditambah 2 elektron, kayak gitu ya. Jadi kalau seandainya nanti ion negatif kita berupa ion F-, berarti reaksi yang terjadi 2F- menghasilkan F2 ditambah 2 elektron ya. Atau misalnya ion kita Cl-, berarti reaksi yang terjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron, kayak gitu ya. Nah, kemudian aturan yang ketiga, yang C, itu kalau seandainya nanti ion negatif kita berupa ion OH- ya teman-teman ya. Berarti nanti ion negatifnya berupa OH-. Nah, berarti nanti yang akan teroksidasi ion OH- itu sendiri. Berarti nanti yang teroksidasi ion OH- itu sendiri. Oke, jadi nanti reaksi yang terjadi di anodanya berarti 4 OH- menghasilkan 2H2O ditambah O2 ditambah 4 elektron, kayak gitu ya. Jadi ini reaksi yang terjadi kalau ion negatifnya berupa ion OH-. Nah, kemudian selanjutnya kalau seandainya nanti elektroda yang digunakan tak inert, berarti yang nomor 2, jika elektrodanya tak inert ya, berarti selain CPT sama AU. Nah, kalau seandainya nanti elektrodanya tak inert, berarti yang akan teroksidasi di anoda itu adalah elektroda itu sendiri ya. Berarti nanti yang teroksidasi di anoda itu adalah elektroda itu sendiri. Nah, berarti reaksi di anoda yang terjadi nantinya, elektrodanya menghasilkan ionnya ditambah elektronnya, kayak gitu ya. Oke, jadi ini adalah aturan reaksi di anoda ya teman-teman ya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya teman-teman ya. Berarti contoh soal yang pertama, itu tulislah reaksi yang terjadi pada elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Nah ingat, kita tadi butuh yang namanya ion positif dan ion negatifnya teman-teman. Artinya langkah pertama kita ionkan dulu zat yang di elektrolisisnya ya. Berarti NaCl dia berupa larutan, berarti aqueous ya. Kalau kita ionkan, nanti dia akan membentuk ion Na plus dan ion Cl min, teman-teman. Nah, kemudian baru kita lihat reaksi yang terjadi di katoda.
Nah, di katoda tadi ada dua hal yang kita perhatikan. Yang pertama, jenis zat yang dielektrolisis. Nah, di sini jenis zat yang dielektrolisisnya itu berupa larutan, teman-teman. Kemudian ion positifnya berupa Na. Nah, Na itu termasuk logam aktif ya teman-teman ya, karena berada di golongan 1A. Berarti zat yang dielektrolisis berupa larutan yang mengandung logam aktif. Sehingga nanti yang akan tereduksi di katoda adalah air. Nah, jadi reaksinya 2H2O ditambah 2 elektron menghasilkan 2O- ditambah gas H2 ya. Oke, jadi ini reaksi yang terjadi di katodanya. Kemudian selanjutnya kita melihat reaksi yang terjadi di anoda. Yang perlu kita perhatikan juga ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama jenis elektroda. Jadi elektroda yang digunakan di sini adalah elektroda PT. Berarti inner ya teman-teman ya. Berarti aturannya di antara yang tiga itu. Nah, kita lihat ion negatifnya. Ion negatifnya berupa ion Cl- atau ion halida. Berarti yang akan teroksidasi nanti di anoda itu adalah ion negatif itu sendiri. Kayak gitu ya. Berarti nanti reaksinya 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron kayak gitu ya. Nah, jadi kalau seandainya nanti disuruh menentukan reaksi elektrolisis totalnya, jadi tinggal kita jumlah aja teman-teman. Berarti kita jumlah ya. Nah, berarti di sini senyawa yang sama di ruas berbeda kita kurangi, senyawa sama di ruas sama kita jumlah. Berarti di sini yang sama itu ada 2 elektron ya teman-teman ya. Berarti di sebelah kiri ada 2 elektron, di sebelah kanan ada 2 elektron. Kemudian perhatikan, yang sama di sini itu ada ion Cl- teman-teman. Nah, di sini ion Cl-nya ada 2, di atas ada 1 bereaksi. Berarti reaksi pengionan ini kita kali 2 supaya nilainya sama Cl- ini. Berarti jadi 2 NaCl menghasilkan 2 Na plus ditambah 2 Cl- kayak gitu ya. Sehingga 2 Cl- di kanan dan 2 Cl- di kiri kita coret. Kemudian apakah ada yang sama lagi senyawa kita? Enggak ada ya, berarti tinggal kita tulis ke bawah. Ion senyawa kiri tetap di kiri, senyawa kanan tetap di kanan. Berarti apa hasilnya? 2 NaCl ditambah 2H2O menghasilkan 2 Na plus ditambah 2 OH- ditambah H2 ditambah Cl2. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini reaksi sel elektrolisisnya. Oke teman-teman, kita lihat contoh soal yang kedua ya, yaitu larutan CuSO4 dengan menggunakan elektroda Ag. Nah, berarti langkah pertama tadi kita ionkan dulu ya, berarti CuSO4 dia berupa larutan, diionkan menjadi ion Cu2+, ditambah SO4 2-, kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang pertama kita tentukan reaksi yang terjadi di katoda. Itu kita lihat zat yang dielektrolisis yaitu berupa larutan. Kemudian ion positifnya berupa Cu. Nah, di sini Cu itu bukan termasuk logam aktif, teman-teman. Jadi kalau seandainya larutannya mengandung ion bukan logam aktif, berarti nanti yang akan tereduksi di katoda ion logam itu sendiri ya. Sehingga reaksi yang terjadi Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan
Cu. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat reaksi yang terjadi di anoda. Berarti yang kita perhatikan pertama itu jenis elektroda yang digunakan. Nah, jenis elektroda yang digunakan di sini adalah elektroda Ag, teman-teman. Ag ini apakah termasuk elektroda inner atau tidak? Tidak ya. Jadi kalau elektrodanya tidak inner, berarti yang akan teroksidasi di anoda elektroda itu sendiri, sehingga nanti reaksi yang terjadi di anoda itu Ag menghasilkan Ag plus ditambah 1 elektron ya teman-teman ya. Oke, kemudian langkah terakhir tinggal kita jumlah reaksinya. Sama halnya kayak tadi, samakan jumlah elektronnya dulu. Di sini jumlah elektronnya ada 2, di sini elektronnya 1. Berarti supaya sama, yang atas kita kali 1, yang bawah kita kali 2. Sehingga ini menjadi 2 Ag, 2 Ag plus, dan 2 elektron. Kayak gitu ya. Kemudian apa aja yang sama? Ada 2 elektron kita coret. Kemudian Cu2 plus di kiri dan Cu2 plus di kanan kita coret. Kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga reaksi yang terjadi CuSO4 ditambah 2Ag menghasilkan Cu ditambah SO42- ditambah 2Ag plus. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu reaksi yang terjadi di sel elektrolisisnya.